ilmu. Yang saya hormati juga, saya banggakan para asatidzah dari Islamic Center Gontor yang sedang melakukan dharma baktinya melalui Pondok Gontor, khususnya Islamic Center. Juga ayahanda saya terkasih yang senantiasa mendampingi saya, membimbing saya di dalam meniti jalan dakwah ini. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat jamaah di masjid, ayat ini termasuk ayat yang sering dibaca, termasuk ayat andalan. Namun kalau kita telah lebih dalam tentang asbab nuzul daripada ayat ini, itu bercerita tentang kelakuan kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu pada suatu saat dia bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang apa sih kehebatannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian orang-orang Yahudi menjawab bahwa Nabi Musa bisa begini, bisa begitu, bisa mengeluarkan cahaya dari dari ketiaknya, begitu ya. Lalu terus kemudian ganti setelah itu orang-orang Quraisy itu bertanya pula kepada orang-orang Nasrani. Ya, kejadian ini di Madinah. Kemudian bertanya kepada orang-orang Nasrani tentang bisa apa sih Nabi Isa. Terus kemudian mereka bercerita, orang-orang Nasrani, bahwa Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah ini lalu kemudian orang-orang Quraisy ini ganti bertanya kepada baginda Nabi SAW. Pertanyaannya ya dengan gaya-gaya yang model-model menyindir. Apakah Nabi Muhammad itu bisa mengubah bukit sofa itu menjadi bukit emas gitu? Jadi membanding-bandingkan antara mukjizat nabi-nabi sebelumnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan jawaban daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sindiran itu sebetulnya tidak ingin hendak bertanya. Orang-orang Quraisy pada waktu itu sebetulnya tidak punya niatan yang baik mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah atas pertanyaannya kepada baginda Nabi SAW. Akan tetapi dia menyampaikan dalam bentuk sindiran. Nabi Muhammad ini soalnya apa kan gitu. Lalu kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini menyampaikan tentang inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Bahwa di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam
itu sebetulnya terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda bagi orang yang ulil albab, orang-orang yang mempunyai akal. Kalau dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani tentang makna ulil albab, lub, ya, saya kalau nggak salah pernah sampaikan di sini tentang lub. Lub itu akal, akal yang murni, akal yang sehat, ya. Dan dijelaskan juga di dalam tafsir Al-Manar oleh Syekh Muhammad Rashid Ridho tentang akal yang bagaimana yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Semua punya akal, tapi tidak semua bisa menjadikan inna fi khalqis samawati, penciptaan langit dan bumi. Tidak semua bisa menjadikan pergantian siang dan malam itu menjadi sumber hidayah buat mereka. Semua dari kita punya akal. Orang ateis pun bahkan punya akal. Orang Nasrani punya akal. Orang Yahudi juga bahkan terkenal orang yang katanya pintar. Tapi kenapa yang bisa menangkap ayat ini ulil albab ini, yang bisa mendapat hidayah, bisa menarik hidayah, petunjuk dari fenomena-fenomena yang ada, yang Allah Ta'ala perlihatkan ayatul kauniyah. Allah Ta'ala perlihatkan ayat-ayat semestanya, itu hanya ulil albab. Maka dijelaskan oleh Imam Syekh Muhammad Rashid Ridho, adalah akal yang bermanfaat, adalah akal yang sehat, adalah akal yang sejati, akal yang murni, ya, yang tidak terpengaruh oleh subhat-subhat macam-macam kotoran-kotoran, sehingga dengan begitu dia bisa menangkap ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terus kemudian dijelaskan kembali penjelasan tentang ulil albab itu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada dua poin yang ditangkap di sini. Orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha, di dalam ketika dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, wa 'ala junubihim, kemudian dia yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orangnya ini berzikir, orangnya ini juga melakukan tafakkur. Kombinasi antara berzikir dengan bertafakur ini akan menghasilkan orang-orang yang ulil albab itu tadi. Nah, sekarang apa maksudnya berzikir? Apakah hanya dengan kita memegang tasbih terus kemudian berzikir seperti itu? Bukan. Tapi itu termasuk di dalam berzikir. Tapi makna berzikir secara lebih luas dijelaskan oleh para ulama. Tilawah Al-Quran juga berzikir. Kita bermajelis ilmu seperti ini juga termasuk diantaranya kita berzikir. Kita mutola'ah, kita belajar tentang ilmu-ilmu agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga berzikir. Kombinasinya, orang yang berzikir dengan liputan yang seperti itu, dengan cakupan berzikir yang seperti itu, kemudian bertemu dengan tafakkur ayat-ayat kauniyah. Cukup sampai situ? Tidak. Di dalam ulil albab itu tertanam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Dia mengakui, mendeklarasikan berbaik sangkanya kepada Allah.
Ma khalaqta hadza batila, tidak ada sesuatu yang sia-sia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rabbana ma khalaqta subhanaka faqina adzabannar, senantiasa bertasbih. Apa itu makna bertasbih? Saya pernah sampaikan tentang makna bertasbih di dalam majelis ini. Ketika kita bertasbih, kita mengatakan subhanallah, 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 itu artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hal-hal yang mengurangi keagungan Allah, mengurangi kebesarannya Allah, mengurangi kehebatannya Allah di dalam akal dan pikiran kita. Kita mengurangi berburuk sangkanya kita kepada Allah atas nasib-nasib yang sedang kita jalani pada saat sekarang ini. Itu juga bertasbih. Subhanaka faqina adzabannar, dia senantiasa takut terhadap ancamannya Allah Subhanahu wa taala berupa azab neraka. Sangat menyadari sekali yang namanya ulil albab itu. Rabbana man tudkhilna faqad ahzaitah. Dia paham ulil albab itu, kalau orang-orang sudah masuk ke nerakanya Allah, maka Allah Ta'ala akan mensiksa dia. Ada kesadaran ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam para ulama menyampaikan, di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada 3 hal. Harus ada cinta kepada Allah, harus ada rojak kita kepada Allah, harus ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa lagi? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Dia akan menyambut seruan-seruan keimanan dari siapapun orang yang menyuruh tentang keimanan. Itu ulil albab. Kemudian dia senantiasa Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dia senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia mohon agar dia dibersihkan oleh Allah dari segala macam keburukan dan kejahatan yang dia telah lakukan. Dan dia memohon senantiasa agar diwafatkan bersama dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Di dalam orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ulil albab itu, di dalam hatinya tertanam keyakinan akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk muwasafat. Jadi sifat-sifat atau checklist, ya, checklist dari sifat-sifat dari apa yang disebut sebagai generasi ulil albab. Dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa bertafakur terhadap fenomena alam. Fenomena alam sebetulnya bukan hanya penciptaan langit dan bumi, bukan hanya pergantian siang dan malam. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya bahkan pernikahan antara laki dan perempuan pun dianggap bisa dikatakan sebagai ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fenomena-fenomena sosial yang ada pada saat sekarang ini di sekitar kita itu juga merupakan tanda-tanda kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulil albab bisa menangkap itu.
dan kriteria lainnya yang kita bisa Bapak Ibu lihat di dalam di dalam ayat-ayat doa-doanya setelah itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita mengambil ibrah dari ayat ini, mengambil pelajaran daripada ayat ini bisa juga dijadikan oleh jenengan semua sebagai yang saya sampaikan tadi, muasafat, kumpulan daripada sifat-sifat itu yang harus ada pada diri kita. Kita tanamkan pada diri kita. Doa-doa itu senantiasa kita baca. Lalu terus kemudian buat anak-anak kita, mungkin cucu kita, kebanyakan yang sudah punya cucu, tanamkan rasa takut kepada Allah, tanamkan semangat untuk berpikir kepada Allah, tanamkan untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan untuk yakin pada anak kita akan jadi Allah. Tanamkan kepada anak-anak kita itu untuk senantiasa menyambut seruan keimanan. Bentuknya apa menyambut seruan keimanan? Dulu dikoneksi di rumah atau itu bisa jadi checklist membentuk generasi ulil albab buat anak-anak kita. Itu juga bisa jadi checklist buat kita sendiri agar kita termasuk generasi ulil albab. Bukan hanya kita mewajibkan anak kita, tapi ya kita harus berkaca pada kita sudah masuk generasi ulil albab nomor. Nah, apa hikmahnya untuk menghadapi kondisi fitnah-fitnah di dalam kehidupan? Dari asbabun nuzul ayat ini, godaan-godaan model yang dilakukan oleh kafir Quraisy itu merupakan godaan yang sudah sering dan banyak terjadi, ya. Misalnya orang kafir beli omongannya orang Yahudi dijual ke sini, beli omongannya orang Kristen dijual ke orang Islam lagi. Jadi modelnya begitu. Dan ini kalau kita introspeksi pada saat sekarang ini, godaan-godaan pemikiran bagi kaum muslimin pada saat sekarang ini juga banyak. Pemikiran ateis juga berkembang pada saat sekarang ini di negara-negara barat. Nah, sekarang itu ditonton sama anak-anak kita. Kalau ditanya mereka ya setelah mati mereka apa? Ya sudah hilang gitu saja. Ketika mati ya hilang gitu. Itu orang ateis karena dia tidak punya konsep kehidupan setelah kematian. Nah, untuk menanggulangi berbagai macam model, berbagai macam, karena bentuk-bentuk godaan-godaan pemikiran itu ragamnya sangat banyak, variannya banyak. Dari sisi level-level tingkat kesulitan pemikiran itu banyak. Salah satunya contohnya yang dilakukan oleh kafir Quraisy pada saat itu. Tapi Allah Ta'ala menjawab dengan turunnya inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayat. Itu bentengnya buat kita. Termasuk menganggap misalnya surga dan neraka itu tidak ada dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama. Lantas kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika kita akan membahas tema terkait dengan surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Niki kalau di dalam kajian-kajian keislaman, niki mlebetipun bab napa? Menopo bab akhlak, menopo bab ibadah, menopo bab muamalah, menopo bab akidah. Berapa? Tapi pun menopo babipun bab akidah. Ya, kalau di dalam kajian keislaman kita itu ada dibagi menjadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada 4 itu. Nah, pembahasan terkait dengan
surga dan neraka itu masuk di dalam wilayah pembahasan terkait dengan masalah akidah. Kalau kita masuk di dalam pembahasan bab akidah, maka ada rambu-rambunya. Yang pertama, saya sampaikan bahwasanya bab akidah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya gampangannya nggak, wes rujukannya cuma dari Al-Quran dan Sunnah saja, ya, berdasarkan wahyu. Karena ini terkait dengan masalah hal-hal yang kok napa wonten jenengan ingkang sampun nate mirsani swarga kados pripun? Boten wonten. Napa lengker sedilet teng rika terus balik malih. Boten. Napa enten ingkang sampun pirsa pun atus ngelengker teng neraka? Waliyahillah. Enten nggih boten wonten. Ya ajring nggih. Tapi satu-satunya manusia yang pernah melihat surga dan neraka adalah baginda Nabi Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi babnya ini merupakan wilayahnya adalah wilayah akidah, sehingga sifatnya adalah tauhidiyah. Baik. Lalu kemudian ketika kita akan membahas, ini kita dereng masuk bab rinciannya, ini masih pengantarnya dulu. Membahas kaitannya kajian tentang hal terkait surga dan neraka, maka sebagai landasan kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai hak tauhid, ya, mempunyai hak tauhid terhadap kita sebagai makhluknya. Hak tauhidnya apa? Ada 3 hal yang pernah saya sampaikan. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada asma dan sifat. Ada yang membagi tauhid rububiyah itu menjadi 2 juga. Ada tauhid rububiyah dan tauhid mulkiyah. Mulkiyah itu apa? Mulkiyah itu saking Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Subhanahu itu Malik, ya, Maliki Yaumiddin. Akan tetapi pembahasan terkait dengan tauhid tersebut ada juga yang membahas merangkum itu semua. Jadi ketiga tauhid itu, tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat itu di dalam tauhid rohamutiyah. Rohamutiyah itu dari rohim, kasih sayang, bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat luas. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat ke-12, Allah Ta'ala menetapkan sifat kasih sayang bagi dirinya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul liman ma fis samawati wal ardh qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Ini Allah yang tarik. Allah menyuruh, mengatakan kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya ya, termasuk kita ini kepunyaannya Allah. Anak kita itu kepunyaannya Allah. Istri kita itu kepunyaan Allah. Orang-orang yang kita cintai itu kepunyaannya Allah. Harta yang kita nikmati pada saat sekarang ini adalah sebetulnya kepunyaan Allah yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita. Kendaraan yang kita bangga-banggakan itu kepunyaan Allah. Pangkat dan jabatan, kewibawaan yang kita miliki itu dari Allah. Nama baik kita, ditutupnya aib kita, ya, dari pandangan dan kekurangan
dari pandangan manusia ataupun makhluk yang lainnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kataba nafsihi rahmah, kataba ala nafsihi rahmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi dirinya sendiri kasih sayang, sifat kasih sayang. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan ini semua, baik itu rububiyah, uluhiyah maupun asma dan wasifat, itu terangkum semua di dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pertama kali bagi dirinya sendiri itu adalah sifat kasih sayang. Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu mendahului murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Allah taala mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Ya. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga adalah eksistensi, ya, karena berdasarkan yang tadi sebelumnya, keberadaan surga dan neraka menunjukkan sifat-sifat Allah yang terangkum dalam tauhid atau tauhid rahmatiyah, tauhid yang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab pembahasan tauhid, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada, yang tampak pada saat sekarang ini oleh kita, seperti langit dan bumi, alam semesta yang ada, bintang, bulan dan lain sebagainya, itu menunjukkan adanya sebuah perbuatan. Dan perbuatan-perbuatan ini, ya, adanya sebuah perbuatan ini menunjukkan adanya eksistensi, adanya keberadaan yang membuat, yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tampak bagi kita apa? Banyak yang tidak tampak bagi kita. Lautan, dasar lautan pun bagi kita sampai sekarang kita belum tampak. Kita baru ngirim apa, teleskop Hubble misalnya ke Jupiter, ke Mars, ke Venus apa dan sebagainya seperti itu. Ilmu dan pengetahuan kita amat sangat terbatas. Belum sampai keluar daripada tata surya. Karenanya sesuatu hal-hal yang sifatnya ghaib yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita ini harus kita yakini adalah ciptaan Allah berupa surga dan neraka, ya, surga dan neraka. Lalu kemudian setelah itu, ketika kita akan memasuki bab terkait dengan masalah surga dan neraka, kita harus memahami bahwa dalam kehidupan ini ada tabiatnya, ada tabiat kehidupan. Nah, makanya ini bahas di dalam surat Al-Hadid tadi yang dibacakan oleh siapa tadi? Ustaz Farid yang baca. Ya, di surat Al-Hadid ayat 20 dan 21. Monggo kita tadabbur ya, tadabbur. Tadabbur itu beda dengan tilawah. Kalau tilawah beda lagi sama qiraah, membaca. Ya, iqra gitu ya, yang bahasa kalau iqra bismi rabbik. Lah, ini beda. Iqra itu membaca. Tilawah itu kita membaca Al-Quran, kita tahu maknanya, itu tilawah. Tadabbur, kita tahu maknanya, kita bisa mengambil hikmah terdalam, itu tadabbur. Jadi ini rapi jelas. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan taufik kemudahan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun
bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Ya. Bahwa kehidupan itu, ketahuilah, itu hanyalah laibun. Jadi laibun itu di dalam Mu'jam Al-Ghani, di dalam kamus ya, kamus bahasa Arab itu laibun itu permainan. Orang yang bermain, bersenang-senang gitu ya, menghabiskan waktu untuk bermain kayak gitu itu laibun. Ada juga dikatakan dalam wilayah laibun itu mengolok-olok, tapi bukan makna ini yang kita, tapi bermain-mainnya. Ya, mulai bermain, bersenang-senang, terus kemudian kita berolahraga segala macam kayak gitu, itu sesuatu yang membahagiakan, merilekskan kita, itu namanya laibun. Ya. Itu dalam kondisi dalam konotasi positif, tapi juga bisa di dalam konotasi negatif laibun itu. Ya, contohnya adalah mengolok-olok, ya, membuli kayak gitu, itu juga bisa masuk dalam wilayah laibun. Mempermainkan orang kayak gitu, mengolok-olok segala macam, itu masuk di dalam wilayah laibun. Jadi kehidupan itu isinya laibun. Kemudian isi yang kedua dari kehidupan dunia itu adalah lahwun. Ya, lahwun. Lahwun itu hiburan, sesuatu yang apa, pokoknya yang rilekskan, sesuatu yang nggak manfaat. Ya. Jadi ada bentuk hiburannya, ada sesuatu yang menyibukkan, mengalihkan perhatian kita, dan lebih sering sekali makna lahwun ini kepada sebuah sesuatu yang melalaikan kita dari prioritas-prioritas yang seharusnya kita jadikan prioritas. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun kan ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Lahwun, ya, jadi itu lahwun. Ada laibun, ada lahwun, ya. Lalu terus kemudian ada wazinatun. Zinatun itu perhiasan, api-apian, ya. Api-apian, ya, bisa dalam konteks zinatun itu ada perhiasan yang tampak, ada perhiasan yang tidak tampak. Ini kalau menurut penjelasan dari Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Muqaddamat fi Gharibul Quran. Itu ada perhiasan yang bermanfaat, membuat kita menjadi lebih baik. Ada perhiasan yang tidak bermanfaat, justru semakin memburukkan kita. Ya, itu perhiasan. Jadi contoh perhiasan yang bermanfaat itu adalah akhlak kita yang bagus, ya. Terus kemudian seringkali dikatakan istri yang solehah itu sebagai perhiasan, gitu ya, orang yang baik gitu. Itu perhiasan. Jadi kehidupan dunia isinya laibun, walahun, terus kemudian zinatun perhiasan. Ya makanya nggak heran kalau kita lihat bangunan-bangunan kehidupan manusia begitu. Jadi misalnya pun kagungan nopo Rio, terus ditambahi tanaman-tanaman, saya gen asri, pun ngoten, saya kira puas malih, tambahi lukisan-lukisan misalnya, hiasan-hiasan dinding ngoten itu. Saya kira puas malih, perhiasannya ditambah lis-lis pojokane niku. Saya kira rame, kira saya tambahi lampu-lampu kan. Jadi ya ingin mempercantik, ya, ini merupakan tabiat menghiasi sesuatu. Bangunan yang sudah bagus ditambahi ornamen-ornamennya, ornamen-ornamennya ditambahi, dan itu sifat kehidupan.
Lalu terus kemudian setelah wazinatun ada watafahur, ya. Namanya enten yang jenenge Fakhruddin. Fakhruddin enten niki Pak Fakhruddin wonten. Fakhruddin itu fakhur itu kebanggaan, ya. Berbangga-bangga. Maksudnya kalau di dalam kalimat ini watafakhur bainakum, isinya dunia ini berbangga-banggaan dengan pencapaian masing-masing, bisa berbangga-bangga dengan pangkat dan jabatannya, ya, berbangga-bangga dengan harta yang dia peroleh, berbangga-bangga dengan kepandaiannya, berbangga-bangga dengan prestasi yang telah dia capai. Ya kadang-kadang mantan itu ada yang tangkap mergi pengen ditangklepi, enten ini tangkep mergi pengen ditangklepi, harus mancing, bembong ngerti jadi, tapi strategine ben ora pate ketok, turun-turun tekok ngoten. Dan ini kan usume niki nggih, penerimaan napa perguruan tinggi ya, napa SBPT, SNB. Nggih kata tadi itu, enten jalur mandiri, enten jalur pakat ya. Ente kok tangklet nih, Bu, jenengan apa Bu? Anaknya tapi terbudi Bu, gitu. Padahal pergi, anaknya ketampi ke TUI, kata misalnya kata dia gitu, anaknya ketampi TUI itu saya kok kata dia gitu. Bu, Bu, anaknya jenengan ketampi loh kata dia, ketampi loh. Oh iya, alhamdulillah, anak kalau ketampi tentang NS gitu. Dan jenengan pripun lah, itu pertanyaan yang ditunggu itu. Pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Oh, dia alhamdulillah ya anak lo kita rugi, betul ya saya kata gitu. Padahal tapi karena jurusannya lebih hebat pun Sumerang deh. Laku bergengsi lah misalnya kata. Mau TUI kata gitu. Oh, masya Allah. Padahal berbangga-bangga secara terselubung. Iya. Watakatsuru fil amwali wal aulad, berbanyak-banyakan di dalam harta dan anak. Jadi berlomba-lomba berbanyak-banyak di dalam harta dan anak. Ya. Jadi oke-okean anak ya, tapi bukan tapian. Tapi ada banyak-banyak anak ini sebagai sebuah perlombaan, sebuah kebanggaan, macam itu. Banyak-banyakan harta, terus ngerti tonggonya wis duwe mobil Xenia misalnya, aku tak tuku ras, tonggonya pun tuku ras ganti kulo tumbas Fortuner, pun tonggonya Fortuner ganti kulo tak tumbas Pajero. Kata-kata harta tadi gue, pokoknya meleroi tonggonya tumbas nopo, kulo tumbas niki. Yang buatan kulo kalah tadi. Oke, lari-lari misalnya HP misalnya, HP ini Android kata niku. Napa bu Android napa bu? HP ini Android, HP ini Android, tapi tak tuku iPhone aku. Ketiba ya Allah, ya itu kehidupan dunia itu tabiatnya gengoten itu. Di modelannya gengoten dong. Berbangga-bangga, oke-okean anak kuwi jadi tentara, jadi polisi, doang kan. Terus kemudian omahe akeh kuwi, ting lecek teng pundi-pundi niku. Soalnya lek sebut-sebut ngene niku. Nggih to, tabiate ngoten lho bener. Soalnya to di sebuah Pak iki omahe wae. Ibu
Buku umrah bola balik tahun umrah. Bahkan dalam ibadah pun menjadi menjadi ajang berbangga-bangga. Ya, tahun umrah, tahun munggah kaji. Berapa? Oh kan Bu, tadi Bu, pembimbing haji ini kan. Sakit, ini tugas haji sakit gitu. Jadi jenengan daftarnya teman-teman mohon Bu, jenengan lepet enter peluang Bu. Haji bola balik. Nopo wonten anu apa strategi sanesipun tetes petugas catering jamaah haji itu bisa tetes petugas nopo helper gitu milasi lansia bisa nopo petugas kesehatan bisa ya Bapak Ibu, ini semua tabiat kehidupan yang kita alami. Berbangga dengan ilmu, ya tergantung dia ada di posisinya ada di mana. Lalu kemudian setelah Allah Ta'ala menceritakan gitu loh, dapuran kayak gini loh, cerita ini kan seperti itu loh, dapuran kayak gini. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan kama tali ghaitin ajabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatara musfarran thumma yakunu hutama. Ya, sedoyo kata semata ini itu seperti hujan yang menyirami tanaman-tanaman, ya, hujan yang turun menyirami tanaman-tanaman sehingga membuat kagum orang, ya, membuat kagum para petani. Alhamdulillah sami napa tumbuh niku napa jagongipun sae, brambangan sae sampun nang mani ngene tumbas sepeda motor Honda Beat malih, tumbas napa Vixen malih ngoten niku kan nggih. Mergi brambange sae. Tiba organ jeblok. Lagi kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kemudian tanaman itu menjadi kering khutoma, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Jadi setelah Allah Ta'ala cerita hakikat kehidupan itu kayak ini, senang-senang, akeh-akehan anak, akeh-akehan harta, kata-kataan nopo rumah apa dan sebagainya, berbangga-bangga, ya. Kamu beli perhiasan ini, setelah itu beli perhiasan yang lainnya lagi. Setelah nonton bola di sini, nonton bola di sana lagi. Setelah pertandingan Indonesia melawan sinten wae? Cina menang. Mari lawan Jepang kalah. Menang nggak? Kalah. Menangis tersinggung. 6-0 tanpa, ya itu gambarannya itu. Kita kan habis menang 1-0 gimana ya? Ngomong kalau bapak-bapak ini ngomongin bal-balan. Ya. Mari menang 1-0 euforia, diparingi Rolex pilih setengah-setengah oleh itu mari kata itu. 300 juta, tapi paling ini jam Rolex itu Bu. Jenengan pirsa jam Rolex rasanya ndamel jam Rolex ini gak selalu. Nopo benten rasanya kali ndamel jam Casio. Saged pirsa waktu nopo benten? Saged pirsa hari nopo benten? Saged. Tapi kok benten rasanya ndamel Rolex kalian Casio niku kok benten? Napa ingkang benten? Gayane, banggane, rasane. Manfaatnya sami lho mboten? Sami. Mari menang terus apa di bio-bio niku 1-0 lawan Cina, kalah sama Jepang 6-0.
sama dengan ayat Quran, mari dihujani, diberi hujan, terus kemudian tumbuh segala macam, lalu terus kemudian kering kerontang tanaman itu kehidupan dunia itu hakikatnya seperti itu. Apa yang kita pasang hiasan-hiasan di tubuh kita, apa yang kita pasang itu kebanggaan-kebanggaan terhadap harta benda kita, terhadap prestasi kita, hilang. Suatu saat akan hilang itu semua. Tidak ada yang abadi. Kalau jenengan pergunakan semua perhiasan-perhiasan itu, anak-anak itu jenengan bisa secara amanah dan jenengan ikhlas di dalam mendidiknya. Terus kemudian segala harta benda yang jenengan kumpulkan itu berkah, jenengan manfaatkan buat jenengan, sedekahkan buat orang lain, memberikan manfaat buat orang lain, maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran berupa kebaikan. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pahala, memberikan ampunan dan rahmatnya. Akan tetapi kalau segala macam, mulai dari laibun, walahun, wazinatun, segala macam itu tadi, watafakum bainakum, dan kemudian watakatsuru amwal sama anak-anak awal, itu semua kalau jenengan tidak berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah sampaikan wa fil akhirati adabun syadid. Di akhirat nanti ada azab yang keras di neraka. Itu kalau jenengan salah motoati terhadap zina yang kita punyai, laibun yang kita lakukan, lahwun yang kita habiskan waktu segala macam itu untuk hal yang tidak bermanfaat. Wa fil akhirati adabun syadid. Akan tetapi kemudian ada juga kalau jenengan benar dalam menggunakannya semua itu, kemudian Allah sampaikan wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Ada ampunan dari Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Baik jenengan kita mboten ngantos-ngantos, tidak berhati-hati di dalam melihat apa yang ada di dunia ini, melihat hakikat yang sebenarnya yang ada di dunia itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam kita wa fil akhirati ada azab yang keras. Azabnya itu di genteng neraka. Ini sebagai awalan bahwa kita memasuki kehidupan di hari akhir, diawalinya dari fase kehidupan yang penuh dengan tipuan ini, yang kalau kita tidak berhati-hati maka kita akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggunakan dengan benar semua itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan dan keridhaan buat kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang sudah tertipu misalnya, pada saat sekarang tertipu, tapi kita masih punya kesempatan. Allah menyatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Arduha samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Lain dengan enten ingkang dados guru nopo bulan atau mantan guru. Boten, apa jenengan sering membimbing murid-murid
enten perlombaan. Kan sekolah-sekolah sering perlombaan kok. Perlombaan jenengan mulai perlombaan jenengan culkin piyambak persiapan apa jenengan bimbing. Mesti wonten persiapan. Mesti wonten ancang-ancang jenengan persiapan untuk ikut perlombaan. Kalau perlombaannya misalnya perlombaan lari, jenengan pasti memaksa anak didiknya itu untuk berlari, memperkuat kakinya lebih cepat daripada biasanya. Memperkuat kakinya untuk berlari, memperkuat stamina-nya untuk bisa lebih cepat daripada saingan. Kalau itu lombanya lomba matematika, pasti jenengan paksa anak murid jenengan masuk persiapan kelas persiapan lomba. Jenengan paksa murid itu untuk belajar lebih keras daripada sebelumnya. Untuk perlombaan dunia kita pakai persiapan. Lomba kurang sebulan jenengan paksa murid untuk berlatih. Masih lomba belum apa-apa jenengan sudah paksa murid-murid untuk bersiap. Nah sekarang bagaimana dengan perlombaan kita untuk mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita lebih santai? Apakah kita apakah kita justru di dalam perlombaan itu, sebelum masuk perlombaan itu, apakah kita menguatkan, mengeraskan diri kita, memilih menguatkan, mengeraskan diri kita, atau tetap santai-santai? Persiapkan. Karenanya Allah Ta'ala menyampaikan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Kata sabiqu berlomba-lomba, artinya berlomba-lombalah kalian. Sabiqu bisi-bisian, mendahului, kan ada asabiqu dan awalun, itu sabi kalian orang-orang yang lebih awal, ya, orang-orang yang lebih awal masuk dalam Islam. Karenanya kita ini Al-Hadid ayat 21 ini sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kita diminta untuk berlomba menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berlomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lanjut niki kok belum dari lepet nggih. Bab itu suatu atau pripun. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pengantar. Ini baru pengantar. Pengantarnya ini sudah 7 pengantarnya. Intinya kita akan memilih berlomba untuk agar kita itu bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendapatkan surga itu tadi, sumber informasinya adalah Al-Quran dan Sunnah. Banyak di dalam ayat Al-Quran itu janji-janji Allah untuk orang-orang agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau ini dianggap sebagai ujian, itu ujiannya ujian open book. Open book ini angsal ngerepek gitu kan gitu. Kerepekane nggih Quran iki lho. Cinta nikah badhe mlebet swarga iku enten ujiane. Ujiane niku pun enten kerepekane. Kerepekane niku nggih Al-Qur'an lan Sunnah niku. Carane pripun mlebet swarga niku sampeyan ngoten. Contonipun teng awal surat Al-Baqarah. Wabashiril ladina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu min thamaratin rizqa. Itu ada, sudah disampaikan. Awalnya ayat itu adalah ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu ubudu ya
Wahai orang-orang yang berikut, ya ayuhan nasu budu. Al-Baqarah ayat 20. Ya ayuhan, kok saya dilupakan ini, Masya Allah. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disuruh bertauhid dulu. Ini bocorannya apa? Bocorannya tadi kan pengen berbuat sesuatu. Ini bocorannya dikan bertauhid pada Allah, beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci pertama jenengan saged mlebet swarga. Lek tasih wonten kesyirikan teng jenengan akhirnya jenengan segera mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh mengabarkan bahwa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Disediakan analahum jannah, disediakan bagi mereka itu surga tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha dan lain sebagainya. Lek jenengan pengen kalau surga itu bertingkat-tingkat. Kalau tak milih nganu mawon, surga yang paling tinggi mawon. Misalnya pun surga paling tinggi apa? Surga Firdaus. Carane pun mlebu surga Firdaus pripun? Pun enten bocorane napa dereng? Dereng. Pun wonten. Bocorane pun wonten. Lek jenengan pengen mlebet surga Firdaus, bocorane enten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jenengan latih mawon jenengan niku salat khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jenengan meninggalkan sesuatu hal-hal yang tidak berguna buat jenengan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan jenengan wonten kewajiban zakat jenengan tunaikan. Walladzina hum li furujihim hafizun. Jenengan menjauhi diri daripada zina. Ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Itu tadi, kecuali budak dan sebagainya. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Panjenengan kagungan amanah, jenengan amanah apa? Jenengan kagungan amanah. Setiap fungsi dari panjenengan itu mesti ada amanahnya. Jenengan sebagai seorang ayah amanah apa? Jenengan sebagai seorang kepala keluarga amanahnya nopo. Jenengan sebagai seorang ibu amanahnya sebagai seorang ibu itu nopo. Jenengan sebagai guru amanahnya sebagai guru ini nopo. Jenengan sebagai pejabat amanah jenengan sebagai pejabat itu nopo. Jenengan duduk di dalam satu kedudukan organisasi amanah jenengan itu nopo. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Dijogo, salat dijogo. Ini kriteria orang-orang yang mendapatkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Ini kebocoran. Mereka adalah pewaris, orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Itu contohnya, itu mendapatkan surga Firdaus. Bocorannya apa malaikat? Di surat Al-Furqan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan segala macam kayak gitu. Kalau kemarin saya sampaikan pernah tentang walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha kanat mustaqarran wa muqaman. Kalau neraka itu mustaqarr wa muqama, tempat yang sementara dan tempat yang tetap untuk tinggal. Di ayat yang di bagian bawahnya yang di halaman sebelah kirinya itu disampaikan bahwa surga itu itu juga tempat yang mustaqarr wa muqama, tempat yang
yang mustaqor itu gini. Jenengan di sana itu di surga itu tidak akan pernah puas. Kalau tidak selalu puas terus gitu, puas. Tapi kadang-kadang orang kan sampai pada titik puncak kepuasan kan kadang-kadang berhenti. Kalau di dunia kan berhenti. Tapi kalau di surga setelah satu kepuasan yang lainnya berpindah dari mustaqor itu sementara, kepuasan sementara itu mendapat kepuasan lagi yang lain, puasin lagi yang lain, puasin lagi. Jadi kita puas terus kalau di surga. Akan tetapi kalau konteksnya jahanam itu saat mustaqor wa muqamah itu naudzubillah. Jadi kalau jenengan sudah diazab yang ini, mendapatkan siksaan ini, nambah lagi siksaan yang lain, ganti lagi siksaan yang lain, ganti lagi siksaan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi sifatnya begitu. Janji Allah terhadap surganya ini banyak sekali. Dan bocoran-bocoran yang Allah Ta'ala sampaikan itu juga bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, dan lain sebagainya. Lalu kemudian saya langsung masuk saja ke dalam sifat-sifat surga. Pripun, sifat surga itu pripun? Masih ada waktu. Yang pertama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Yang pertama disampaikan tentang orang yang pertama kali masuk daripada surga, yang orang yang pertama kali akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, pada hari kiamat nanti aku akan mendatangi pintu surga. Kemudian aku meminta agar dibukakan pintunya. Maka penjaganya bertanya, siapa Anda? Jadi Nabi waktu itu mau masuk, ditanya, siapa Anda? Kemudian baginda Nabi SAW menjawab, saya Muhammad. Selanjutnya dia berkata, hanya untukmu aku diperintahkan agar membuka pintu ini dan dilarang bagi seorang pun sebelum kamu. Itu salah satu sifatnya. Kemudian yang kedua, orang nanti masuk surga itu berombongan-berombongan. Jadi berjamaah. Jamaah kita sekarang siapa? Kita berjamaah di dunia ini sekarang sama siapa? Di dunia ini kumpulnya campurannya kalian sinten. Kita mau berombongan sama siapa nanti kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jemaah sekalian pandai-pandai memilih sahabat sejati. Pandai-pandai kita, ya kalau berteman dengan siapa saja boleh, berteman dengan siapa saja boleh, tapi menjadikan sahabat orang dekat kita itu siapa? Karena nanti kita akan berombongan siapa? Ya Allah. Nah, sifat dari rombongan pertama, orang yang pertama masuk surga itu adalah diantaranya, sesungguhnya orang yang pertama kali masuk surga itu laksana bulan purnama, ya, bulan di malam purnama. Orang yang jadi bercahaya, mereka bercahaya tapi tidak menyilaukan. Orang yang masuk surga laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah. Mereka mendapatkan cahaya. Mereka mulai mendapatkan cahaya itu sejak dari ketika melalui sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah selesai hisab. Itu kita akan berjalan di semua
dalam perjalanan menuju apakah itu kita ke surga atau neraka itu dalam keadaan gelap gulita semua, gelap gulita. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu akan diberikan cahaya oleh Allah menuju ke mana tujuan dia. Sedangkan orang-orang yang ada kemunafikan, naudzubillah, dia termasuk orang-orang yang munafik, yaitu dipisah dari yang rombongan. Karena orang yang munafik kan mengaku sebagai orang muslim nih, dia tetap berjalan, merasa dia bebas, dia merasa bukan orang kafir pada waktu dunia, padahal di dalam hatinya ada kekafiran. Dan terus kemudian dia berjalan, tapi dia tidak mempunyai cahaya. Akhirnya terpisah di dalam kegelapan itu, terpisah. Kemudian orang-orang yang beriman terus kemudian masuk ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang munafik tadi disaring, terpisah. Orang yang masuk setelah mereka laksana bintang yang sangat terang di langit yang cerah, mereka tidak buang air. Dengan mengunjuk nopo mawon, ya. Dengan tuh ngunjuk teh mawon teng donya niku kan bolak-balik pipas ngoten nggih. Lek tengeriku jenengan ngunjuk teh sak galon ngoten iki nggih mboten pipis jenengan. Kemana pun sepuh niku pun radi beser ngoten niku kan nggih pun bingung to. Badhe salat nggih bingung, panjenengan nggih bingung. Ngoten. Tengeriku niku mboten beler ya. Mboten ingusan niku mboten sentrup cekelane bolak-balik fik mau nek tadi sedot ngoten niku. Ya, mereka tidak meludah orang itu ngoten. Karena efisien ya. Dari emas ya. Di sini jenengan saking makin jenengan angsal sisir emas. Insya Allah keringat mereka adalah minyak kasturi. Panjenengan pirsa ambune minyak kasturi nopo mboten Bu? Pembahasan toko Ibrahim Bapak ini minyak kasturi. Kemudian bukur itu kayak apa, pewangi ruangan. Kata setiang Arab niku kan lek ngasepi Masjidil Haram niku kan tempat kados nggih, terus dikeliling-kelilingi ngoten niku lho. Kados napa kados kendi ngoten niku, terus dikeliling-kelilingi itu keluar asap-asap yang bau harum ngoten niku lho. Lah niku bukur, namanya bukur. Pewangi ruangan. Niku batang kayu gaharu. Ya. Terus istri-istrinya ahli surga itu speknya pun spek bidadari. Spek bidadari. Jenengan mangke speknya pun spek bidadari sedaya. Bahkan lebih cantik ya, lebih menarik daripada bidadari. Ya. Lek jenengan saniki radi minder, lek mirsani nopo. Saniki kang lagi tren niku kan nopo? Wah, Gubernur Maluku Utara niku lho. Wah, niku katanya ayu, make lewat make. Dan jenengan pun butuh harga make speknya meningkat. Oh, model-model model-model fashion ngoten niku pun lewat. Ya. Tingginya seperti tinggi Nabi Adam ya. 60 hasta. Dhuwur 60 hasta. Sahasta niku sak nenten iki. Lalu kemudian pintu surga. Pripun pintu-pintunya. Niki saking hadis tapi panjang-panjang ya, bukan kula bacakan hadisnya. Dari hadis Bukhari. Barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya, emas, perak dan lain-lain di jalan Allah, dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini baik. Barang siapa yang termasuk ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu ahli sholat.
Siapa yang termasuk ahli jihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang termasuk ahli puasa dipanggil dari pintu ar-rayyan. Siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusan, wahai Rasulullah. Tidak mengherankan orang-orang itu masing-masing dipanggil dari pintu-pintu tersebut. Tetapi apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut? Jadi ada pintu sedekah, pintu jihad, pintu puasa dan lain sebagainya. Ada enggak? Abu Bakar tanya. Wonten mboten Rasulullah, kan dipanggil dari semua pintu. Ada. Ya termasuk kamu ini, maksudnya Abu Bakar. Karena beliau ahli ibadah, iya, ahli sholat, iya, ahli sedekah, iya, ahli jihad, iya, ahli puasa, iya, dan lain sebagainya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Terus kemudian di dalam surga itu tidak ada kematian, hanya dengan pun hidup selama-lamanya. Tengriko pun sakit, boten kecelakaan, boten gagal jantung, gagal ginjal, mules, boten nawa, boyoan, ya, boten niku. Jenengan sak niki bolak-balik koyoan mawon, koyoan teng mriki, nggih. Niku insyaallah boten niku. Nah, tidak ada kematian di dalam surga. Kemudian kedudukan penghuni surga dan tingkatan-tingkatan surga. Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, maka wajib bagi Allah untuk memasukkan ke surga, baik dia berhijrah di jalan Allah atau tetap tinggal di tanah airnya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bolehkah kita memberitahukan ini kepada orang banyak? Beliau bersabda, sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang telah disediakan oleh Allah pada para mujahidin fi sabilillah. Setiap 2 tingkatan seperti jarak antara langit dan bumi. Maka jika kalian memohon kepada Allah, mohonlah surga Firdaus yang tinggi. Karena surga Firdaus itu ada di tengah-tengah surga dan paling atas, dan tepatnya di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman dari sungai-sungai yang mengalir. Tapi dengan coba di dalam surat Ali Imran tadi, ya, di dalam surat Ali Imran tadi, di ayat yang halaman terakhir paling atas, ya, setelah cerita tentang ulil albab, ya, setelah cerita tentang ulil albab tadi, lalu kemudian coba bayangkan apa yang jenengan tangkap dari adakah orang-orang yang mewakili Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa tadi, ya, doa-doa yang tadi, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi Rabbana innaka man tudkhilul dan sebagainya kayak gitu tadi. Kemudian Allah menjawab, fastajaba lahum rabbuhum anni la u'idu amal amilin minkum min dzakarin aw untha ba'duhum min ba'd. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permohonannya. Jadi doa-doa tadi diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala udhi'u amal amilin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amalan dari orang yang beramal tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah ini, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jadi, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, yang diusir dari negerinya, wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili, dan kemudian dia disakiti di jalan Allah, wa qatalu, dia membunuh dan membunuh pada waktu di jalan Allah itu,
maksudnya berperang, ya. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya, ya, keburukannya. Lalu kemudian wa udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dunia pada saat sekarang ini, siapa orang yang berhijrah, siapa orang yang diusir dari negerinya, siapa orang yang disakiti pada saat sekarang ini di negerinya disakiti, ya, kemudian dia berperang di jalan Allah, yang tergambar dalam benak dengan kita. Orang mana? Orang Palestina. Keberkahannya dari Allah begitu luar biasa. Dia udah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum." Dihapus keburukan-keburukan, dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala menjanjikan wala udkhilannahum jannah, dimasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Orang Palestina sudah seperti itu. Kadang-kadang saya juga bertanya-tanya, modal saya apa? Modal kita apa? Kita untuk membeli tiket Allah Subhanahu wa taala menuju surganya itu apa? Ya. Kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya. Kita level apa di surga nanti, kita masuk levelnya level 0. Orang-orang Palestina pada saat sekarang ini dapat ini semuanya. Tuh masuk ke dalam surganya Allah. Mereka berhijrah, dia mau diusir dari negerinya, iya. Mereka disakiti, iya, tiap hari dibom. Bahkan mereka pada saat sekarang ini kelaparan, kehausan, cari makan susah, mau minum susah. Ya. Mereka dibunuh, setiap hari dibom. Dan mereka juga berperang, melawan, nggak hanya diam saja. Mereka juga berperang membunuh orang-orang Israel, tapi mereka juga terbunuh. Mana yang tidak dilakukan oleh orang-orang Palestina pada saat sekarang ini? Menurut kriteria ini masuk semua. Sedangkan mana yang masuk di dalam kriteria kita? Bahwa kita cari amalan-amalan lain. Kita cari amalan-amalan lain, contohnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ke 6 itu tadi. Kita cari yang kayak gitu. Semoga Allah Ta'ala mudahkan, Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk bisa memenuhi itu, ya. Saya kira waktunya sudah lewat. Kalau ada kesempatan kita lanjutkan di lain kesempatan, masuk di dalam bab surga sedikit dan mungkin tentang orang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah surga itu dikelilingi oleh disukai oleh nafsu yang yang tidak disukai oleh nafsu? Terus apakah neraka itu justru sebaliknya, apakah neraka itu malah justru disukai oleh yang disukai oleh nafsu? Terus yang kedua, meyakini adanya surga dan neraka dengan membayangkan seperti mendeskripsikan surga ini seperti ini, neraka seperti ini, itu apakah bisa menimbulkan kesyirikan terhadap kita? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngotan sana sih pun sekalian ada. Yang lain ada? Lain? Ada? Ya. Yang pertama tadi soal kalau surga itu dikelilingi sesuatu yang udah enak, itu maksudnya itu majas, ya, majas, perumpamaan. Dan
neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Ya sebetulnya kaitannya dengan yang kita bahas itu tadi. Ya, sesuatu yang menyenangkan, yang ini, yang kita tidak bisa mengendalikan nafsu kita dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang mengelilingi neraka. Sedangkan kalau kita bisa bertahan diri dari segala macam kesenangan, bukan kesenangan maksudnya kesenangan yang dihalalkan, bukan kesenangan yang dilarang, ya, tapi kesenangan yang dihalalkan, maka kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Itu majas ya, apa istilahnya ya? Majas itu perumpamaan ya, tamsil ya, perumpamaan. Lalu terus kemudian yang kedua apa tadi? Membayangkan surga. Membayangkan surga itu tidak masuk di dalam kekafiran. Cuman kita tidak akan bisa mencapai bayangan terkait dengan surga. Imajinasi kita tidak akan sampai dalam surga. Beda kalau terhadap Allah ya. Kalau terhadap surga dan neraka ya boleh, cuma tidak boleh divisualisasikan. Ya, tidak boleh kita visualisasikan neraka. Pada saat sekarang ini kan banyak di TikTok itu yang memvisualisasikan neraka ya, bahkan dijadikan bahan guyonan gitu ya, bahan guyonan, karena sekarang video-video AI itu bisa digambarkan gitu ya, bisa dibuat gitu ya. Ada orang yang merasa astagfirullah, itu di neraka saya masih bisa seneng-seneng, masih bisa ketawa gitu ya. Itu menakutkan, itu guyonan yang sangat menakutkan sekali. Ya, gambaran-gambaran tentang surga dan neraka itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu banyak, visualisasinya banyak. Tapi kalau visualisasi terhadap Allah SWT nggak boleh gitu. Tapi kalau visualisasi gambaran surga neraka seperti apa kayak gitu, itu banyak di dalam Al-Quran. Kita bayangkan kehidupan surga kayak apa, itu nggak apa-apa, itu menambah motivasi buat kita agar kita lebih semangat di dalam beramal soleh. Ya, Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Habib Jazakallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil